Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alpaical dengan NIM 2201131, kelas TPD 2022, kelompok 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan praktikum fisika dasar 1, F3, besaran gelombang. Tujuan praktikum: 1. Memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Selanjutnya saya akan membahas dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan getaran dan tegangan. Oke, kemudian rumus Y dalam kurung X, T sama dengan YM sin dalam kurung KX min WT min Pi balas kurung. Dengan keterangan Y sama dengan gerakan partikel atau satuannya M, YM sama dengan amplitudo atau satuannya M, KX min WT plus Pi sama dengan fase gelombang atau dengan derajat atau radian. Pi sama dengan fase awal, yaitu derajat atau radian. W sama dengan frekuensi sudut atau radian per sekon. K sama dengan bilangan gelombang M. Terus kita akan mengatur simulasi menjadi oscillate. Kemudian kita akan mengatur simulasi menjadi non-N. Dan juga kita akan mengatur damping ke not. Dan juga tension ke posisi hing. Terus kita akan mengatur amplitudo ke 0,5. Dan juga kita akan mengatur frekuensi ke 0,5 . Ya. Setelah itu kita akan menentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Pertama-tama kita akan menekan slow mo biar gelombangnya itu diperlambat. Jangan lupa mencentang Rolex dan reference line. Kemudian kita tarik mistarnya ke garis di mana bola itu sejajar. Ya, kita tarik mistarnya ke titik
yang telah ditentukan. Kemudian kita akan menentukan nilai S-nya. Nilai S yang dapat di sini yaitu 64. Jadi dimasukkan ke dalam milimeter yaitu 0,064. Kemudian jika kita sudah mendapatkan hasil yang diketahui, kita akan melakukan cobaan berikutnya, yaitu menambah frekuensi dan lakukan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dan lakukan seterusnya. Ya, dari video simulasi sebelumnya kita akan mendapat hasil di tabel ini yaitu frekuensi dan lambda. Oke, kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gelombang adalah gerakan yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat rambat gelombang. Yang kedua, amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat rambat gelombang yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang lambda berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya: 1. Sebaiknya sebelum melakukan praktikum, diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombang. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapat hasil yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih.